Matius 11. Ayat, kamu harus dengar dulu. Ya, sebelum kamu mengait Ya, ayat, kamu harus dengar dulu. Oke, kamu harus pahami teks Apa yang ini. mau saya dengar? Apa yang mau saya dengar? Silahkan. Oke. Berarti kamu sudah paham ini teks ya. Kuasanya kuasa paham. surga langit dan bumi di siapa? Di Bapak. Di Bapak. Coba baca lagi teksnya. Baca lagi teksnya. Kalau Yesus itu kan cuma diberi. Gimana sih? Iya, kuasanya itu di mana sekarang? Oke, faktanya kita buktikan ya. Kita buktikan. Anda ada Bible di sana? Mari kita buktikan. Anda lompat. Ya, ini pembuktiannya. Saya bukain aja lah. Ribet kali lama ngomongin. Ya, ini pastikan nih. Ini pastikan. Tadi Anda minta Matius 2, saya buka Matius 11. Bahwa Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Yesus diberi kuasa di 28, Matius 28. Mari kita buka Matius 20:23. Kata Yesus, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Nah, Yesus di sini buat orang duduk di samping kanan atau samping kiri Yesus, yang menentukannya siapa di sini? Yesus. La ilaha illallah wallahu akbar. Nggak ada otaknya ini, Bang, nggak ada otaknya. Apa butuh ayat penguat? Kamu yang baca. Kalau soal mengait-ngait itu saya bisa. Kalau Kok mengait-ngait sih? saya bisa Kok menjawab. mengait-ngait? Ini tentang kuasa. Ini tentang kuasa katanya. Nah, mari kita buktikan. Bisa, bro. Saya akan pastikan hadapan saya ada datanya. Jika Nah, kamu sekarang bertanya, begini, katanya dia berkuasa di surga. Anda bilang Yesus maha kuasa, padahal Yesus syukur kepada Bapa penguasa langit dan bumi. Nah, kita buktikan kalau Yesus maha kuasa, ini tentang kehidupan di surga kan? Duduk di samping kanan atau di samping kiri Yesus, menurut Yesus apa yang berhak menentukannya? Jangan jawab. Anda baca Matius mengatakan Yesus. Matius 20:23. Anda baca. Coba kalau cuma modal lempar ayat. Kalau cuma modal lempar ayat, saya lempar kamu ke Ulangan 18 nomor 9. Itu jawabannya. Tadi jika kita hanya kok ulangan? Jawabannya Tadi saya membahas ini. Tadi saya bahas Matius 11. Kenapa Anda tadi saya membahas Matius 28, kamu bawa saya ke sini. Saya sendiri yang pertama bawa ayat ini. Waduh, Oten ini. Dengerin ya. Saya tadi yang pertama kali angkat ayat ini di dalam Matius 11 dikatakan, dengerin, di dalam Matius 11 dikatakan oleh Yesus bersyukur kepada Bapa. Kata Yesus, Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Ini kata Yesus. Nah, Anda tiba-tiba loncat membahas Matius 28. Apa bunyinya? Kepadaku telah diberi kuasa. Lah, kalau masalah pemberian itu bukan maha kuasa. Yesus itu posisinya tangan di bawah, Bapa tangan di atas. Dalam kaidah Islam itu tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Orang di bawah itu cuma 5 pemberian kok. Salahnya di sini, bro. Nah, sekarang kita buktikan di sini. Kita buktikan apakah Yesus maha kuasa atau tidak, atau ada lagi yang maha kuasa atau tidak. Nah, kita lihat di sini. Kata Yesus, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku,
aku tidak berhak memberikannya. Yesus berkata, aku tidak berhak memberikannya. Buat duduk bersama Yesus aja Yesus tidak ada hak. Tetapi apa kata Yesus? Itu akan diberikan pada orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Di sini yang menyediakan, yang berhak memberikan duduk di samping Yesus siapa di sini? Bapak atau Yesus? Bapak. Kalau Bapak. Anda bilang Yesus kan dabrul. Harusnya kamu juga harus. Nah, di sini kemakuasaan Yesus di mana? Katanya Yesus maha kuasa menurut Anda. Loh, Padahal kata Yesus yang maha kuasa itu Bapak. 12:18. Enggak, di sini kemahakuasaan Yesusnya di mana? Di sini kemahakuasaan Yesus di mana? Yang maha kuasa sih, Bro? Kamu bertanya kuasa, makanya saya jawab kuasa. Coba kamu perbaiki pertanyaannya. Oke, sekarang Yesus maha kuasa. Oke. Yesus kuasa Yesus seperti apa? Saya ingin tahu. Kekuasaan Yesus seperti apa? Apakah dia raja, maha kuasa, punya pasukan, punya tentara? Bang, aku pamit. Ya. Siap Bang Adi, makasih. Tomingse. Tolong mingkem sedikit. Oke, jika kamu bertanya, Ya. siapa ini? Bang Alif. Jika Anda bertanya, Nah, Anda mau bawa saya kemana? apa kuasa Yesus? Pokoknya saya jawab sesuai ayat. Emang boleh asumsi? Lah, emang dari tadi saya nggak pakai ayat. Iya, makanya saya menjawab pakai ayat, pakai data. Oke? Lah, tadi saya kan pakai data menunjukkan kalau Yesus itu tidak maha kuasa. Anda sendiri aja membantah perkataan Yesus. 2 data yang saya keluarkan, 2 data perkataan Yesus Anda bantah semua. Kamu yang bantah, Bro. Kamu bantah. Bener nggak? 2 ayat. 2 ayat. Gimana sih, Bro? Betul Bang. Yang betul. 2 perkataan Yesus Anda bantah semua. Kenapa? Bukan saya bantah. Kamu Dia menolak bantah sendiri kebenaran. perkataan Yesus kok. Kamu menolak kebenaran. Apa yang Itu kan dikuasai Yesus? kebenarannya tertulis di Bible. Loh, itu kan benar tertulis. Apa yang tertulis itu kan dibacakannya sama Bang Ustaz Alif. Apa yang salah di situ tertulis? Ada yang salah. Kalau ada yang salah dirobek saja. Jika Enakan Bang Edi. Yesus itu manusia bukan maha kuasa. Ini tidak ada ilmu sebenarnya, cuma nggak ada yang lain. emang boleh. Secari-cari di bawah nggak ada yang lain. Ini nggak ada ilmu dia. Nah, King. jangan nyerah. King. Karena malu Sama saya itu kalian itu juga merasa ketemu otomotif lain malu melihat si King. Nggak bisa, saya bukan seperti oten-oten lain. Benar kata Pak Edi tadi. Kalau mau diskusi serius, King, ketemu iya oten yang benar-benar King. Iya Jadi King, pun dengerin sama King. saya naik, oke? Iya King, dengerin dulu. Tadi kan Anda membahas Tuhan. Maksudnya saya bilang Tuhan itu, Tuhan yang Anda pahami itu apa? Penguasa pencipta langit dan bumi. Kalau penguasa dan pencipta langit dan bumi itu menurut Yesus adalah Bapa. Maksudnya apa? Bapa yang menciptakan semua itu, Tuhan Elohim. Nah, di mana datanya? Matius 11:25. Kata Yesus, Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Itu kata Yesus. Apa yang salah dengan pernyataan itu, saya tanya? Itu pernyataan nggak salah, brother. Kan udah saya pastikan dari awal tadi. Pernyataan itu nggak salah. Jika merujuk Oke. kepada Kalau tidak salah, menurut Yesus Tuhan langit dan bumi itu siapa? ya Allah Bapa, kan udah dijelas di situ. Hanya dikonfirmasi ulang. Nah, bukan Apa saya Yesus bantah kan? dari tadi? Bukan Yesus kan? Iya, Bukan untuk Yesus kan? Nah, itu Allah Bapa itu. Oke, saya bantah apa enggak di situ? Kan enggak bantah saya. Cuman Anda kan muter. Ya sudah, kalau oke tadi Anda nolak, tadi Anda bilang Yesus.
Yang kamu tanya bukan siapa pencipta, brother. Yang kamu tanya kuasa tadi, brother. Makanya saya bawa kamu ke Matius Loh, 28. Tuhan itu ketika Anda mengatakan Tuhan, yang dimana Tuhan itu dipahami sebagai pencipta, penguasa, pemelihara, dan seterusnya alam semesta ini seluruh makhluknya, yaitu adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus, bukan Yesus. Ngerti nggak sih? Benarin dulu cara bertanyanya, biar saya bisa jawab sesuai pertanyaan. Jika pertanyaanmu ke maha kuasa, saya bawa Oke. Waalaikumsalam. Loh, makanya tadi saya tanya, kata Tuhan itu seperti apa? Kamu nggak ada jawaban. Sekarang saya ingin tahu, apa yang kau pahami tentang kata Tuhan itu? Ini orang bebalnya naudzubillahi min dalik ini. Narasinya cuma bisa nyalahin terus. Tuhan langit dan bumi siapa kata Yesus? Iya gitu dong cara bertanya. Bumi siapa kata Yesus? Allah Bapa. Tuhan langit dan bumi kata siapa? Kata Yesus siapa? Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi itu di Matius, brother. Matius 28. Matius 28. Astagfirullahaladzim. Kata Yesus, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Di Matius 28. Nggak mau ngaku coba. Matius 11:25 kata Yesus siapa di situ Tuhan langit dan bumi? Kalau kamu ini saya bawa ya, sebentar. Lah kata Yesus Matius 11:25 siapa di situ Tuhan langit dan bumi? Miun. Jadi di Matius 28 jawabnya Allah Bapa. Yesus. Waduh. Ada yang bisa tidak punya otak ya. Nah ini dikatakan lempar dijawab dulu. Coba baca dulu King. Aduh, kamu kayak baru 2 hari jadi orang Kristen kamu ini. Kemana lah cara berpikirnya? Ya, tidak. Jadi kita tidak menyalahkan dia. Memang dia tidak paham apa pernyataan Yesus di dalam Bible. Dia tidak paham. Hanya ya Sebentar, mengimani saja. Saya beritahu ini dulu. Oke. Kami tolong karena Kristus kok. Terus modalnya SIM, sekedar imani. Soalnya kalian itu belum bisa memahami apa itu Allah. Apa yang beda pemaham kamu dengan kami? Apa yang bisa sehingga kamu lebih dari kami memahaminya apa? Iya apa? Benang merahnya sehingga kamu lebih paham itu bisa memahami membedakan pemaham itu apa? Dari kemarin kamu nggak lulus-lulus juga cara berpikir. Bukan, bedanya begini. Jika kita berbicara Tuhan, Ya, apa bedanya? Coba. Oke. Apa bedanya Yesus dengan Bapa? Coba Jika dijabarkan. kita berbicara Tuhan sama orang Islam, itu mereka sensitif sekali. Mereka itu langsung terkoneksi bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Tidak. Nah, itu Jangan preming lah, jangan preming. Islam jujur membaca Bible. Tunggu dulu, saya bacakan dalil. Saya pakai dalil loh. Ente pakai ngarang-ngarang. Ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Orang-orang Kristen memaksakan, Yesus, kamu bukan ke Allah, kamu Allah Yesus. Yesus, kamu bukan hamba, kamu Tuhan Yesus. Itu Anda paksakan. Di mana kami premin? Ini jelas di Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Anda mau bantah pakai apa ini? Kamu belajar Kamu sama mau anak bantah apa ini ayat? Saya pastikan, saya nggak bantah. Saya mengaku Yesus utusan kok. Apa yang kalian tagih dari saya? Yang saya perjelaskan Itu kalau sudah aku yang nggak masalah. Ente ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi,
Menurut perkataan Yesus, menurut Yesus. Anda tidak mau jawab, Anda mengatakan Yesus sendiri. Nah, masalahnya di sini kalian itu tidak bisa bedakan Tuhan dan Allah, Nabi dan Tuhan, Nabi dan Allah nggak bisa bedain, sulit. Anda atau kami? Bang Dalbo, ada yang mau naik itu Bang Dalbo di bawah. Tunggu dulu. Coba izin gini kawan ya. Coba bedain Nabi dan Tuhan itu apa Coba menurut izin. King? Coba, silakan Bang Ali. King, dengerin King. Kamu jelaskan enggak ya, coba jelaskan tuh itu apa dalam pemahamanmu itu Tuhan itu apa coba biar jelas. Saya jelasin ya. Ini perwakilan Tuhan. Makanya ini. kan tadi saya nanya yang kau maksud Tuhan itu tadi awal pelahkan coba lucu kali kau ini. Sekarang kau jelaskan apa Tuhan yang kau pahami. Tuhan yang saya pahami, yang punya kuasa, itu pasti itu Tuhan, oke? Tapi jika orang bertanya, apakah Tuhan itu seperti Allah? Mungkin iya, karena Allah itu mencakup semuanya. Tuhan itu segala yang berkuasa atas apa? Yang jelas berkuasa atas apa? Kamu dengar dulu, biar kamu Tuhan apa yang kamu bilang berkuasa? Berkuasa ini bagaimana? Punya batasan atau bagaimana? Tuhan menurut pemahamanmu itu bagaimana? Brother, Malas ya. Males dengar. Jelasin yang kamu itu. Bang Theodor, ini yang sampai waktu itu sama Ustadz Alif toh? Iya, ini yang kita ngobrol tinggalin di ini. Oke. Ada kata kita ya. Cuma nggak ada yang lain, dan seandainya ada yang lain, Ini. saya naikkan. Ada. Cuma hiburan doang ini. Ada di bawah ini Bang Dalbo ada. Tadi kan gini, Pak Ustadz Ali bilang pemahamanmu tentang Tuhan itu apa, konsepmu seperti apa. Coba jelasin yang secara substansinya apa, bagaimana gitu. Kamu bilang berkuasa atas apa? Jadi biar kau tahu kamu Tuhan yang kamu pahami itu berkuasa atau tidak. Biarkan dulu tuntas pertanyaan Bang Alif. Bang Alif bertanya nih kepada Kin. Ya, saya boleh jawab apa enggak? Dipotong terus. Silakan. Oke. Pertanyaan Tuhan Bang Alif itu tentang Tuhan ya. Silakan. Oke, simpel aja ya. Sinonim Tuhan itu adalah artinya kuasa. Itu aja. Biar kalian paham sampai situ sudah. Itu aja Bang Alif, simpel jawabannya. Jadi tidak menciptakan langit dan bumi. Kalau dijabarkan nanti kalian potong, itu masalahnya. Lah, makanya saya tanya, Tuhan itu bukan pencipta langit dan bumi. Kalau soal pencipta langit dan bumi itu sudah bro, Tuhan di atas segala Tuhan, oke? Loh, kok Tuhan di atas segala Tuhan? Berarti ada banyak Tuhannya. Kalau masalah penguasa, presiden penguasa. Iya, dia tapi presiden punya Raja Tuhan. penguasa. Iya, semua raja, semua presiden, semua bahkan benar ya. Itu Tuhan juga. Itu maka kalian kalau mau tahu apa itu Tuhan, dengarin dong. Oke? Ya makanya nanti manggil Pak Jokowi itu Tuhan Presiden Jokowi gitu. Iya, nggak apa-apa, itu masalahmu. Waduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahmanirrahim. Sebentar ya, orang yang punya Kan kuasa saya dengar dia itu dikatakan Tuhan. pernah Adam kan dikatakan Tuhan, brother. Malaikat menyujud kepada dia, semua makhluk menyujud kepada dia. Itu Tuhan. Tuhan. Iya. Tapi Tuhan yang ada Waktu itu, oke, mari kita buktikan nih pernyataan King. Kita buktikan. Anda berani mengatakan Yesus itu juga penguasa di bumi. Pertanyaan saya, ketika Yesus waktu di bumi, yang Tuhan itu, ini menurut pemahamanmu, Kaisar Romawi atau Yesus? Yesus itu punya kuasa, brother. Iya kan? Di Bisa mana dikatakan kuasanya? Tuhan. Katanya penguasa tadi. Waktu Yesus hidup, penguasa waktu siapa? Yang berkuasa atas bangsa Yahudi di situ siapa? Bani Israel, saya tanya. Di bawah jajahan siapa? Di bawah kekuasaan siapa? Itu kamu berbicara penguasaan dengan cara sempit. Ya? Lah tadi Anda jawab Tuhan itu penguasa, coy. Oke. Gimana sih? Jelas ya. Oke.
Oke. Berarti waktu Yesus hidup di bumi Tuhannya kaisar Romawi. Oke, jangan dulu, sebentar dulu. Ini aja kamu ya. Sekarang Apa Anda bingung? Waktu Yesus hidup di bawah penjajahan kaisar Romawi. Yang berkuasa waktu hidup Yesus ada kekuasaan Romawi. Berarti waktu Yesus di muka bumi Tuhannya itu kaisar Romawi gitu. Ketika dia diserahkan ke Pontius Pilatus. nggak masalah. Jika kamu mengatakan masalah, ternyata nggak masalah. Waktu Yesus hidup ternyata Tuhannya adalah penjajah. Luar biasa Kristen. Tuhannya Yesus penjajah. Kikuk. cara kamu berpikir terlalu sempit, bro. Tuhan dari negeri sekarang Tuhan dari Indonesia seperti pernyataan nggak apa-apa. Tadi kau sederhana. Tadi kau tekan Tuhan itu penguasa, bener nggak? Tadi kau sederhanakan Tuhan itu adalah penguasa, bener nggak? Iya, atau begini aja singkatnya. Bener nggak? Bener Iya, nggak? singkat aja ya. Nah, waktu Yesus hidup di muka bumi selama 33 tahun, apa penguasa waktu itu? Udah saya jawab. Siapa penguasa waktu itu selama hidup Yesus 33 tahun di bumi? Apa ada penguasanya? Aku mau kamu bilang tentara, yang penting dia orang itu ada kuasanya. Yang kalian kuasa Kaisar Romawi. Itu Raja Romawi. fix ya. Iya, berarti waktu Yesus hidup di muka bumi, Tuhannya adalah Kaisar Romawi. Warna dari pikiranmu saya tahu udah. Oke, saya bertanya ke kamu sudah. Kok warna dari pikiranmu? Sesuai mulah tadi. Tadi kan kau jawab Tuhan itu penguasa. Lagi nanti kan, oke? Kamu nggak apa-apa, nggak masalah. Kita diskusi. Sekarang saya tanya, Tuhan negeri Rusia adalah Putin, lebih hebat mana sama Tuhan negeri Mekah? Siapa yang bilang Putin? Siapa yang mengatakan Putin itu Tuhan? Ayo, hei. Sejak kapan Putin jadi Tuhan? Mudah-mudahan ada yang kawan-kawan di bawah ada yang live kan di channel YouTube. Sejak kapan Putin jadi Tuhan? Malu kau di channel YouTube lagi masuk di YouTube ini. Sejak kapan Putin jadi Tuhan? Hei, Putin, sejak kapan Putin jadi Tuhan? Enggak pernah ditanggapi, enggak perlu ditanggapi. Astagfirullah ya Allah. Ya Bang Dal mau disampaikan dulu. Sejak kapan Putin jadi Tuhan? Itu jawab dulu. Saya tunggu jawab dulu. Sejak kapan Putin jadi Tuhan? Saya nggak mau jawab. Itu setelah saya. Atau Sejak kapan Putin jadi Tuhan? Ini yang menjadi masalah bikin pusing saya. Siapa yang mengangkat Putin Tuhan? Oke. Capek-capek tanggapi kan. Oke, kita uji lagi ya. Ya, itu pertanyaan yang tidak apple to apple dan tidak sesuai dengan fakta dan data ketuhanan yang dipahami oleh Islam. Sekarang merujuk kepada King lagi. Menurut King, Tuhan yang dengerin dulu. Kamu dengerin dulu. Lompat-lompat. Putin bukan Tuhan. Dengerin dulu. Sejak kapan? Putin itu manusia biasa, minum, kamar mandi. Kecuali si King ini menurunkan Putin, berubah dia, pindah dia dari Yesus pindah ke Putin. Tapi pertanyaan saya siapa yang lebih Sudah hebat? turunkan, dia sudah menurunkan Putin. Enggak, iya, gini. Putin sudah punya kuasa bro untuk buat kiamat. Dia sudah yaitu di luar pemahaman kami, nggak logis, nggak masuk. Kan menurut kami Tuhan itu penguasa pencipta alam semesta. Nah sekarang mari masuk pembahasannya. Ya ini saya jawab. Ini saya jawab sekaligus kita begini ya. Ketika Anda katakan tentara Romawi juga Tuhan dan Anda yakini Yesus adalah Tuhan, ini yang apple to apple itu begini. Mana yang hebat? Tentara Romawi yang Tuhan menurut Anda dan Yesus yang menurut Anda juga Tuhan.
dibunuh Kamu oleh jawab tentara aja. Romawi siapa? Kalau nggak bisa jawab, Tentara yang mati dibunuh oleh tentara Romawi siapa? sama Yang kita. masih dibunuh oleh tentara Romawi siapa? Sama kita. Yang mati dibunuh oleh tentara Romawi siapa? Jawab aja, King. oke? Kalau kamu King. nggak bisa jawab, King. nggak bisa, oke? Santai sama saya, nggak ada masalah sama saya. King, 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 Nggak ada King. ilmu dia. Iya nggak apa-apa, nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab, nggak apa-apa, nggak bisa jawab. Nah sekarang yang sesuai dengan narasimu, kau yakini Yesus Tuhan, malah kau katakan tentang Kaisar Romawi juga Tuhan. Pertanyaan saya, yang hebat mana? Yang kalah, yang berhasil dibunuh itu tentara Romawi atau Kaisar Romawi atau Yesus? Oke, saya nggak bisa jawab. Yang mana? Ikut gaya kamu. Yang mana? Ikut gaya kamu. Kalau Nggak bisa kehebatan jawab. ini kan adu kehebatan nih. Yesus kau yakini Tuhan, penguasa juga. Terus tentara Romawi juga Tuhan, Kaisar Romawi Tuhan, Kaisar Romawi Tuhan. Pertanyaannya, ketika kedua ini berseteru, ataulah kita ngomong tidak berseteru nggak masalah. Di antara kedua ini yang mana yang hebat? Yang mati dibunuh oleh tentara Romawi atau yang ya memang itu sih. Yang hebat yang mana? Ini aja sampai narasinya saya Ini udah memang sampai bingung. betul-betul dablek ini memang. Sampai subuh Coba ngelayanin yang mana? orang. Yang mana? Soalnya gini, Yang mana? Kaisar Romawi atau Yesus? Kamu bawa ke sini tadi. Loh. Tidak bawa ke sini. Loh, kalau pertanyaan ke Putin itu nggak nyambung, tapi kalau di sini nyambung. Anda katakan Yesus Tuhan. Dengerin. Anda katakan Yesus Tuhan. Hei, Beda nggak? katakan Yesus Tuhan. Dengerin, biar nggak salah paham. Anda katakan Yesus Tuhan, bahkan Dia penguasa di bumi. Hei, King, Modal King, pertanyaan itu. King, dengerin. Anda katakan Yesus Tuhan penguasa langit dan bumi. Anda katakan Yesus penguasa langit dan bumi. Nah, terus selama Yesus hidup, yang berkuasa di sana ternyata Raja Romawi. Yesus di bawah kekuasaan tentara Romawi. Oke, pertanyaannya di situ, yang mati oleh tentara Romawi siapa? Silakan jawab. Tadi kamu jawabnya gimana tadi pertanyaan saya? Sebelum saya jawab kamu, oke? Pertanyaanmu tidak logis. Nggak tahu, saya nggak tahu, nggak ada di pelajaran saya, nggak tahu. Di pelajaran sekolah saya nggak tahu, di pelajaran agama juga nggak ada, jadi saya nggak tahu. Nah, sekarang yang ada di pelajaran keyakinanmu, Yesus menurut Anda penguasa di bumi, dan ketika Yesus hidup yang berkuasa adalah tentara Romawi atau Raja Romawi. Pertanyaan saya, penguasa yang mana yang mati dibunuh? Yesus oleh tentara Romawi atau tentara Romawi dibunuh Yesus? Pertanyaan saya itu. Sangat simpel membedakan kekuasaan orang Romawi sama Yesus. Simpel sekali, saudara. Orang Romawi nggak bisa menghidupkan orang mati, ya itu bedanya. Oke? Sekarang Iya, tapi Dimatikan bukan Romawi menghidupkan, membunuh Yesus. Pertanyaan saya, siapa di situ yang apakah Yesus yang mati dibunuh oleh tentara Romawi atau tentara Romawi yang mati dibunuh oleh Yesus? Karena keduanya menurut Anda Tuhan. Silakan jawab. Oke, kamu bilang tidak ada di kitab sucimu. Ada itu. Muhammad disuruh hanya untuk menyembah Tuhan negeri ini, negeri Mekah loh ya. Sekarang Tuhan negeri Mekah sama Tuhan negeri Rusia Putin, siapa yang lebih hebat? Ayo. Loh, mana ada Tuhan negeri Putin? Kitab apa itu? Mana itu? aja. Emang mana itu? gini Baldwin, rata-rata mayoritas agama di Rusia itu apa? Jangan ikuti. nggak Kitab perlu. mana itu tuh? Diikuti aja nih. Jangan dilebarin, udah. Itu Jangan tidak ada dilebarin. kok pelajarannya di Islam itu nggak ada. Ada Tuhan, Tuhan dari negeri Rusia. istilah Tuhan Tentu dari saya negeri mendengar kata-kata Rusia. Tutup saya. Kalau cuma langsung modal saya tutup mendengar. Biarkan dulu Bang Ali, teman-teman ya.
Ya, pertama ayat Al-Qur'annya nggak ada kalau Putin itu adalah Tuhan. Asumsi juga saya nggak ada, saya tidak mengasumsikan itu, nggak berani ngarang. Makanya saya jawab nggak tahu, nggak ada rumusnya di kami itu. Apa yang mau saya paksakan? Nggak ada rumusnya, nggak ada jawaban. Pertanyaannya aja udah amburadul. Nah, kalau saya tanya itu berdasarkan narasimu. Yesus adalah Tuhan, Kaisar Romawi juga Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang mana? Apakah Kaisar Romawi yang mati dibunuh oleh Yesus, atau Yesus yang mati dibunuh oleh Romawi? Itu pertanyaannya. Karena keduanya Anda yakini sebagai Tuhan. Kalau saya tidak meyakini Putin Tuhan, Dabrul. Oke, saya jawab ya. Kalau cuma modal ngeyel, nggak ada di Alkitab. Saya juga mengatakan nggak ada di Alkitab. Nggak ada orang Romawi itu adalah Tuhan, nggak ada di Alkitab. Kalau cuma modal ngeyel gitu. Makanya saya Tadi tanya Anda dulu kenapa sama katakan Kaisar Romawi itu Tuhan juga? Tadi ya, Tuhan Iya, dari dia tadi negeri mengatakan. Rusia. tadi kenapa Astaga. yang bilang tadi Oh, iya, Tuhan kembali untuk ke Kaisar lidahnya. Romawi siapa? Kocak memang ini orang. Yang bilang Kaisar Romawi Tuhan itu tadi siapa? Dengar sendiri tadi mengatakannya Romawi itu Tuhan. Itu udah jelas Tuhan dari negeri Mekah. Ada juga Tuhan dari negeri Rusia. King, saya dengar sendiri tadi kau mengatakan tentara Romawi itu kerajaan Romawi itu Tuhan. Orang Romawi itu Tuhan. Tuhan dari negeri Mekah. Allah SWT. Astaga, dia jilat kembali kata-katanya.